Sekarang saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa title ini perlu diganti pada setiap page, dan saya banyak melihat tutorial bahwa ini tidak banyak dibahas, tapi saya concern dengan itu gitu loh. Nah, bagaimana ketika kita bekerja dengan layout ini, bagaimana cara buat titlenya gitu? Apakah kita definisikan di setiap komponen, apakah di kelas komponen, apakah kita menggunakan sistem layout yang up class gitu, misalnya seperti itu. Banyak yang mesti kita ketahui di sini. Perhatikan bahwa pada web.php ini kita masih punya dua saja, home dan about. Saya akan membuat lagi itu untuk yang namanya kontak, dan juga di sini saya akan buat untuk yang namanya post index. Ya, ini ketika Anda buat post.index, dia akan otomatis membuatkan folder post, kemudian dalamnya ada index. Begitu juga nanti dengan kelasnya. Saya akan enter. Kemudian Anda akan melihat di sini bahwasanya akan ada di sini Livewire. Di sini akan ada post folder, di dalamnya akan ada index.blade.php. Ya, Anda tahu di sini ada kontak yang kita buat tadi. Ini saya uncomment aja. Kemudian Anda perhatikan pada app, di sini akan ada Livewire post juga. Di sini ada post index. Alright. Sekarang di sini saya akan pergi dulu ke rootnya. Langsung kita definisikan satu-satu. Di sini kita buat misalnya itu kontak, kemudian di sini kontak, kemudian di sini kontak. Satu lagi kita akan buat dulu untuk post, get post, kemudian di sini kita buat index kelas dari post harusnya, kemudian seperti ini kurang lebih. Oke, di sini ada post, di sini ada post index ya. Perhatikan baik-baik yang saya bilang tadi. Bayangkan ketika seandainya Anda mempunyai users index, Anda akan buat begini, users index misalnya. Nah, ketika sudah seperti ini dan Anda tidak menggunakan langsung namespace-nya di sini, yang Anda lakukan adalah use, ya kan? Misalnya seperti ini. Use app index as post index. Ini baru bisa gitu loh. Nah, ketika misalnya bentrok karena nanti akan ada users index, apalagi role index dan segala macamnya, makanya saya rekomendasikan untuk Anda langsung bind namespace-nya di sini, bukan replace qualifier-nya gitu loh. Alright, sekarang kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan pada post ini. Kita buat aja di sini post. Jadi kita tahu bahwa itu adalah page post, kemudian ini adalah kontak. Kita buat seperti itu saja. Alright, sekarang kita akan pergi ke Firefox untuk melihat about. Kemudian di sini akan melihat tetap title-nya itu Laravel. Saya pergi ke kontak, itu tetap title-nya Laravel, which is tidak sangat luar biasa. Alright. Anda tahu caranya, itu Livewire punya properti yang namanya title yang bisa kita langsung letakkan di atas kelasnya. Seperti ini kira-kira. Ini homepage, kita akan buat itu misalnya Livewire home. Tapi yang jelasnya pada pada app.blade.php, jika title tidak ditemukan, maka dia akan otomatis mengambil config app name yang itu ada di config app.php. Ini dia. Yaitu dari .env file yang bisa Anda lihat di sini. Jadi sehingga ketika saya buat di sini Livewire, refresh, maka dia akan otomatis berubah menjadi Livewire. Itu by default ketika misalnya title tidak ditemukan gitu loh. Makanya di sini buat title, atau jika misalnya tidak ada, kita akan kembalikan ke app name. Oke. Nah, sekarang kita bisa mendefinisikan title, misalnya itu di kontak. Saya sekarang lagi di kontak page, dan di sini kita buat. Cuman ini disebut dengan properties, banyak properties, title properties, atribut lah bisa dibilang dari Livewire itu sendiri. Sehingga ketika Anda ingin membuat yang namanya title bisa dengan seperti ini. Atau bahkan ingin custom layout juga bisa di sini layout, atau mungkin Anda ingin membuat di sini itu misalnya layout ya. Dia come dengan atribut. Sebenarnya seperti yang pembuatnya bilang, ini sebenarnya sangat menyebalkan, tapi lama-lama kelamaan dia katanya enak menggunakan ini. Saya juga nggak tahu. Dan saya ingin merasakan juga gitu. Nah, kemudian pada about juga kita perlu menambahkannya. Ya, title kita buat di sini about ya. Jangan lupa import title-nya, dan itu akan merujuk ke atribut Livewire atribut title. Begitu juga dengan post index tadi. Di sini juga kita buat itu title post, dan jangan lupa import dia. Setelah itu sekarang kita refresh di Firefox. Ya, di sini akan ada kontak. Kemudian jika misalnya kita kembali ke about, maka di sini akan about. Ketika misalnya kita kembali ke homepage yang itu tidak kita definisikan title-nya, dia akan merujuk ke config app name seperti yang saya bilang tadi. Makanya di sini dibuat, jika misalnya tidak ada title, maka dia akan kembali ke config app name, which is very cool.
Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita bekerja dengan dynamic component? Contohnya itu users yang misalnya satu, siapa usersnya? Bagaimana cara mendefinisikan title-nya? Oke, coba dulu kita buat satu komponen di sini PHP artisan make livewire users show. Ya. Nah, pada web.php saya akan langsung buat di sini root get users dan di sini langsung kita pakai yang namanya istilah model binding. Kita langsung masukkan ke user show. Kita akan ambil dari livewire user class dan namanya itu user show. Baik, sekarang harusnya jika saya buat di sini users satu, ini akan error sebenarnya ya behind the scene-nya karena kita tidak mempunyai setup database di sini. Oleh karena itu pada .env file Anda akan melihat di sini akan ada yang namanya database command. Silakan buat database-nya kemudian migrate dan ya karena saya tidak mempunyai database-nya saya bisa langsung juga membuat di sini php migrate. Kemudian dia akan bertanya tentang apakah database ini tidak. Tapi kalau misalnya perintah ini tidak berhasil karena ada permasalahan di Windows katanya kalau tidak memakai WSL ya. Jadi sehingga Anda bisa menggunakan tradisionalnya saja seperti misalnya membuat database-nya kemudian langsung migrate ya. Kemudian sekarang pada database seeder akan ada di sini boilerplate untuk yang membuat yang namanya factory untuk user. Saya akan pergi ke sini, kemudian saya akan pergi ke Tinker. Ke artisan lagi. PHP artisan db seed. Dia akan seeding database untuk kita. Jadi ketika misalnya dicek di Tinker, ya harusnya dia akan sudah ada user 10. Ya, PHP artisan Tinker jika saya ketikkan Tinker, yaitu hanya alias. Baik, sekarang jika seandainya kita pergi ke user 1 seperti ini, 2 misalnya, harusnya akan muncul siapa usernya, kan gitu. Nah, untuk itu kita bisa melakukan cara coba ya, saya akan buat dulu di sini users name. Kemudian users akan error karena dia diketahui dari mana user itu berada. Maka kita pergi ke users show. Saya akan buat di sini public user. Refresh. Maka akan ketemu di sini bahwa usernya itu entah siapapun itu ya. Yang 3 di sini. Nah, mungkin Anda berpikir akan membuat di sini title seperti yang itu. Namun permasalahannya adalah bahwa ini bukan menunjukkan list dari user. Ini specific user. Seperti misalnya Miss Katrina, whatever lah. Cuma yang jelasnya ini adalah user, bukan kumpulan users. Jadi tidak make sense kalau misalnya kita buat di sini users, kan? Nah, oleh karena itu, selain Anda bisa membuat title di sini atau menggunakan atribut tadi, Anda juga bisa langsung bind di sini dia. Misalnya title users, kita buat di sini seperti sehingga sekarang jika Anda perhatikan dia error itu terjadinya karena Anda memanggil variabel tepat di dalam method yang sama, maka Anda harus memanggil this di sini. Alright, refresh di Firefox, maka Anda akan melihat di sini usersnya itu ada. Atau mungkin bahkan Anda tidak ingin menambahkan user ini juga tidak ada masalah. Langsung aja nama usersnya ya. Atau 5 atau 1 misalnya. So di video berikutnya kita akan mempelajari hal lebih lanjut lagi.